Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Saya Chelsea Lufiana Helmi dengan NIM 2004400050 bersama teman saya bernama Dinda Nura Ulia dengan NIM 2004400072. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah dosen pengampu Pak Ramadan Rozali LCMA. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai tentang akad murabahah. Nah, materi pertama saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari akad murabahah. Apa itu akad murabahah? Nah, akad murabahah adalah sebuah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, ataupun bisa kita sebut dengan antara penjual dan pembeli. Nah, bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian pihak bank tersebut menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah atau pembeli tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis murabahah. Jenis-jenis murabahah terbagi dua. Pertama, murabahah tanpa pesanan, dan kedua, murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu sifat yang mengikat, sifatnya yang tidak mengikat. Di sini saya akan menjelaskan murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan adalah akad transaksi jual beli yang terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Serta jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan pada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya, jika mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Kemudian, akad murabahah tanpa pesanan, yaitu sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Kemudian saya akan menjelaskan rukun dan syarat akad murabahah. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Misalnya ada penjual dan pembeli. Para ekonomi Islam dan ahli-ahli umum fikih menganggap murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Maka secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Jadi rukun jual beli ada 3, yaitu akad atau ijab kabul, kemudian orang-orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, dan maqud alaih, yaitu objek akad. Kemudian saya akan menjelaskan lagi rukun jual beli murabahah. Pertama, orang yang berakad. Kedua, penjual. Ketiga, pembeli. Keempat, maqud alaiha. Kelima, barang yang dijual belikan. Keenam, harga. Ketujuh, akad. Ke-8, serah atau ijab. Ke-9, terima atau kabul. Yang kedua, syarat jual beli. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Kemudian harus berakal. Kemudian dengan kehendak sendiri. Keadaan tidak mubazir, kemudian harus balik, kemudian uang dan benda yang dibeli, kemudian ada manfaatnya, kemudian penjual memberi
tashu harga pokok kepada calon pembeli. Kemudian akad harus bebas dari riba. Kemudian penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembeli. Kemudian harus ada akad pertama, harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, adapun poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai akad murabahah dari landasan syariah. Yang pertama yaitu ada dari Al-Quran, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktek dalam jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya, ataupun bisa juga kita sebut sebagai syariah Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sadaqallahul azim. Yang dimana artinya di sini adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ada juga terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 29 sebagaimana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sedangkan terdapat dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara di dalamnya terdapat keberkatan. Yang pertama menjual secara kredit, yang kedua mudharabah, dan yang ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah sublu as-salam. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi yang telah kami jelaskan, bahwasannya akad murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana si penjual memberitahu keadaan barang tersebut kepada si pembeli mengenai tentang harga pokok modal dari barang itu, dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut, kemudian memberikan margin keuntungan kepada si penjual atau pihak bank sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari presentasi kami. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.